produktifnya. Kalau Imam Nawawi Banten itu sampai tercetak 114 kitab. Kalau Imam Nawawi yang satu ini itu tercetak mungkin sekitar 500 kitab. Satu kitabnya itu misalnya Majmu' Syarah Muhadzab itu 27 jilid. Segini tebalnya satu kitabnya. Kemudian punya kitab Syarah Sahih Muslim 9 jilid segini tebalnya. Itu kalau punya kitab seperti itu totalnya 500 kitab. Itu kira-kira umurnya itu sempat tidur apa tidak itu? Maka dikatakan oleh Imam Nawawi pengarang kitab Tibyan ini, lam adhu zuhri, aku itu pernah sempat lupa tidak tidur selama 2 tahun saking sibukku mencari ilmu, saking sibukku ngarang kitab. Nah, kalau jenengan berapa hari lupa nggak tidur? Jadi tiap-tiap jam kita tidur. Imam Nawawi sempat lupa nggak 2 tahun itu. Bahkan beliau sempat sempat nikah. Jadi dalam hitungnya tuh nggak sempat nikah sampai umurnya 46 tahun meninggal, nggak sempat nikah karena sibuknya mencari ilmu. Niki Imam Nawawi. Kalau kita boro-boro sibuk mencari ilmu, sibuk cari poligamian itu. Cabut cari istri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Kitab At-Tibyan halaman 30. Silahkan bagi yang tidak punya kitabnya di-download. Faslun wa yanbahi ay yubazzila lahumun nasihah fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah lillahi ummatihim. Seorang ahli Quran itu hendaknya selalu punya keinginan untuk menasihati orang lain. Orang kalau sudah dikasih Quran, sergap ngaji Quran, kok mboten punya keinginan menasihati orang lain, maka dia harus evaluasi. Jangan-jangan baca Qurannya itu gak diterima oleh Allah. Jangan-jangan baca Qurannya itu bukan karena Allah, sehingga hatinya tidak dicondongkan untuk seneng nasihati orang lain. Makanya biasanya kalau orang itu sudah menghafalkan Quran, enten itu pengen damel status terus, yang baik-baik maksud saya. Itulah salah satu bukti bahwasanya ketika orang itu sudah sergap ngaji Quran, dia semakin diberi semangat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niki Quran. Semua ilmu itu kuncinya Quran. Imam An-Nawawi Al-Jawi tadi yang kami kaji kitabnya Tanqihul Qaul Al-Hasis, itu adalah orang yang jasadnya utuh. Makanya dikatakan tuba liman yahfaduhu dunya wa ukhron abada. Berbahagialah siapapun di dunia dan di akhirat mereka. Siapa? Yaitu orang-orang yang hafal Al-Quran. Karena orang yang hafal Al-Quran, jasadnya tidak akan rusak dalam kuburnya, insya Allah. Kalau kita bukan orang yang hafal Quran, insya Allah dengan kita mencintai orang-orang yang hafal Quran, mencintai kitab yang berisi tentang dalil-dalil hafal Quran, kita semuanya jasadnya diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kalau klumprit atau tipes itu dibongkar, itu jasad yang utuh tuh banyak sekali, sekali. Kemarin di daerah Kertosono, ketika ada pembongkaran makam, itu ada 16 jasad utuh. Wallahu a'lam, itu adalah orang-orang yang hidupnya selalu sibuk ngaji Al-Qur'an. Makanya kalau bisa program ngaji seperti ini enggak cuma di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan juga tetap istiqomah. Insyaallah. Ya memang bulan Ramadan ini kan ulang tahunnya Al-Qur'an. Jadi di dalam tafsir Munir dikatakan malaikat Allah itu menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz menuju ke langit Baitul Izzah atau langit dunia. Langit pertama ini paling dekat ini adalah tanggal 24 Ramadan. Seperti itu. Saya kurang tahu sejarahnya kenapa kalau diperingati nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan, saya kurang tahu. Mungkin tradisi saja saja untuk negara Indonesia, atau mungkin karena angka 17 ini angka yang barokah. Karena mungkin tanggal 17 Agustus itu adalah tahun kemerdekaan Indonesia yang bertepatan dengan nuzulil Quran. Seperti itu. Itu karena orang Indonesia kan sedikit-sedikit kan serba filosofis gitu, filosofis gitu. Nah ini. Tapi Al-Qur'an itu diturunkan tanggal 24 Ramadan. Makanya
Profesor Dr. Mustafa Ali Yaakob, beliau agak sedikit menggugat gitu ketika nuzul Quran diadakan tanggal 17 Ramadan. Memang ketika tak buka beberapa tafsir itu keterangannya tanggal 24 Ramadan. Lah, wa minan nasihati lillahi ta'ala wa likatabi ikramu qari'ihi. Termasuk nasihatnya Allah. Allah itu menasihatkan kepada kita kalau di depan orang-orang yang ahli Quran, di depan orang-orang yang hafal Quran itu kita memuliakan. Wa talibihi, dan orang-orang yang suka ngaji Al-Quran. Jadi kan kalau punya hajat, maka teman-teman yang ngaji Quran inilah yang kemudian perlu dimuliakan. Kalau pengen hajatnya dikabulkan, sodakohnya itu utamakan kepada majelis Al-Quran. Wa irsyadihi ila maslahah, wa rifqi bihi, wa musa'adatihi ala talabihi bima amkanahu, wa ta'alufu qalbat talib, wa ayakuna samhat bita'limihi fi rifqin mutalattofan bihi wa muharradun lahu ala ta'allum. Jadi dikatakan di dalam oleh Imam An-Nawawi bahwa salah satu hal terpenting bagi kita adalah kita semuanya hendaknya memuliakan orang-orang yang ahli Quran. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad kan sudah mengatakan, alimu auladakum, ajarkan kepada anak kita apa? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu cinta kepada ahli bait, kepada habaib, kepada para dzurriyyah Rasul. Setelah itu cinta kepada ahli Quran, cinta kepada Al-Quran. Makanya kepada ahli Quran muliakan, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yambahi ayat qurahu fadilah. Hendaknya kalau kita memanggil orang-orang yang hafal Quran itu dengan panggilan-panggilan memuliakan. Kira-kira panggilan yang memuliakan itu bagaimana? Terserah panjenengan. Misalnya dengan panggilan ustaz, dengan panggilan syekh dan lain sebagainya. Liyakuna sababan fi nasyatih. Dan hendaknya kita itu selalu dekat dengan orang-orang yang ahli Quran. Ini Imam Nawawi sudah menyebutkan ini. Makanya sering kalau sampaikan, nak jenengan pengen jadi orang yang hafal Quran, itu kunci utamanya itu adalah dekat dengan orang-orang yang hafal Quran. Ini kunci utama. Karena Quran ini itu memiliki magnet yang luar biasa. Kalau orang dekat dengan orang yang hafal Quran, maka di dalam kitab ini disebutkan akan ada kecondongan di dalam hati panjenengan untuk juga ingin menghafalkan Al-Quran. Makanya selalu saya katakan, cobalah jenengan hadir di majelis semaan ini. Di Solo belum ada ya, di Jogja sudah ada, di Sragen ada. Semaan mantap. Semaan mantap itu semaan yang sehari semalam khatam. Coba datang ke sana ikut menyimak, pasti ada khorot, ada keinginan dalam hati, saya juga pengen seperti orang yang hafal Quran, pasti itu. Karena memang sudah menjadi nasnya para ulama, kalau orang itu hadir dan dekat dengan yang hafal Quran, maka dia pasti ingin juga seperti orang yang hafal Quran, seperti itu. Wa ziyadatun fi raghbati wa zuhduhu fid dunya. Dan dia kalau selalu dekat dengan orang-orang yang ahli Quran, akan semakin ditambah cintanya kepada Al-Quran dan zuhudnya kepada dunia, seperti itu. Wa yusarrifuhu anil rukuni ilaiha. Lah Quran ini enggak selesai, Pak. Satu-satunya ilmu yang paling banyak tafsirnya ya Quran. Fikih itu paling besar apa? Al-Mughni Ibnu Qudamah 30 jilid, atau mungkin Hasyiah Syarwani wa Ibnu Qasim Al-Abadi 30 jilid, itu paling besar. Tapi Quran itu ada yang lebih besar. Ada tafsir, jenengan cek nanti di internet sudah ada. Tafsir itu judulnya Tafsir Jannatul Mushtaq. Nah, Tafsir Jannatul Mushtaq ini tafsirnya Al-Quran, itu tercetak 850 jilid. Itu ngarangnya kayak apa itu ngarangnya? 850 jilid itu tafsirnya Al-Quran. Ya, lah tafsir Jannatul Mushtaq ini satu jilidnya itu sekitar 1100 halaman. Jangan bayangkan bagaimana yang mengarang Quran, mengarang tafsirnya, pasti hidupnya tuh tidak pernah tidur begitu. Imam Abi Hasan Ali Al-Asy'ari, yang ulama Asy'ariyah itu punya tafsir Asy'ari, itu totalnya 600 jilid. Ini. Nah, jenengan pengen jadi ahli Quran, benar-benar ahli Quran, itu ada kitab Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibtida.
Belajar titiknya Al-Quran, titik-titik itu dulu. Titiknya berhentinya Quran itu di mana? Itu ada kitab namanya Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibda. 3 jilid, sekitar 3000 halaman. Itu belajar titik tok, Pak. Belajar titik tok. Dereng belajar alifnya, belajar roknya. Nah, kenapa ke Quran itu pertama surat Al-Fatihah, kedua surat Al-Baqarah. Kenapa? Itu ada ilmunya. Kitabnya namanya kitab Madarijus Salikin fi bayani munasabati wa munazalati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tok itu dikarang kitab namanya Madarijus Salikin 3 jilid. Jadi makanya kalau pengen jadi ahli Quran, benar-benar itu tidak ada habisnya. Ini ahli Quran. Kalau pengen belajar Quran, isinya tasawuf banyaknya, maka Mafatihul Ghaib di Al-Mu'ad ada 24 jilid tafsirnya. Makanya orang-orang belajar Quran itu tidak akan pernah ada habisnya. Nah, apalagi kalau misalnya belajar di perguruan tinggi 4 tahun, S2 2 tahun, S3 4 tahun, 10 tahun kemudian selesai, maka saya yakin itu tidak akan bisa menguasai semua daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Makanya salah satu cara agar kita dimudahkan hatinya untuk terbuka bisa paham Quran, katanya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, wasil qulubakum ila qulubi syaikhikum. Sambungkan hati kita kepada hati guru-guru kita. Maka itu adalah salah satu cara utama agar kita bisa mudah menjadi ahli Quran. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur ketika kulo mau pulang ke Indonesia juga begitu mengatakan, sambungkan hatimu kepada hati guru-gurumu. Itu kunci utama kita semuanya akan mudah menjadi orang yang ahli Quran. Ada seorang ulama Qadi niku hakim di Yaman itu gak seperti hakim di Indonesia, okay? Hakim di Yaman itu sudah terhormat sekali di sana karena memang alimnya mutafaqih benar. Namanya Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Haddar. Lah, beliau itu cerita kepada saya juga, kepada kami para murid-muridnya. Beliau itu dulu itu mondok kuliah di Universitas Al-Ahqaf, belajar kepada Habib Salim Asy-Syatiri. Kitab yang tidak mungkin semua kitab itu dipelajari sama beliau. Jadi mondok di Lirboyo itu paling-paling kalau ulang itu kitab yang dibawa 2 kardus itu maksimal. Kitab yang dikaji loh, bukan kitab tambahan. Kitab yang dikaji, yang dibaca itu paling-paling 2 kardus selesai. Lah beliau Habib Salim bin Abdullah Al-Haddar ini pada suatu ketika dipanggil sama Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Wahai Salim, ya Salim, kira-kira begitulah. Coba baca kitab itu. Kemudian beliau membaca kitab A, B, C sesuai dawuh gurunya. Kemudian beliau cerita kepada kami, gara-gara habis beliau disuruh membaca 3 kitab itu, rasanya kitab 1 perpustakaan itu beliau sudah setengah hafal kitab tersebut semuanya. Itu Habib Salim bin Abdullah Al-Haddar itu. Sekarang masih hidup beliau. Padahal perpustakaan yang di pondok itu kira-kira 4 rumahnya adalah 1, 2, 3, 4 kalinya itu kitab kuning semuanya. Dan itu beliau bercerita kepada kami, seakan-akan saya itu kalau baca sudah pernah hafal di luar kepala. Ini Habib Salim bin Abdullah Al-Haddar. Kenapa? Karena berkah daripada guru-gurunya. Makanya satu ilmu yang harus kita gurukan itu apa? Al-Quran. Makanya itu kalau kitab yang lain bersanad itu penting, tapi Quran jauh lebih penting sanadnya. Makanya biasanya kalau di pondok-pondok itu yang dipasang sanadnya Quran pasti. Quran. Di Al-Mu'ayyad itu kan banyak di pojok-pojok dipasang sanadnya Qurannya Kiai Umar. Mbah Umar belajar kepada Mbah Munawir Kerapiak, Mbah Munawir Kerapiak belajar kepada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Kemudian dijual, bahkan sanadnya juga dijual. Maksudnya dijual itu posternya dijual. Biar apa? Orang tahu bahwa orang belajar ilmu Al-Quran itu benar-benar harus berguru kepada guru yang jelas gurunya sampai kepada Rasulullah. Minimal belajar bin nazar, yaitu belajar membaca Al-Quran, talaki bertemu langsung dengan guru. Nah, kemudian di dalam kitab ini wa yusurrifuhu 'anir rukuni ilaiha wal ightiraru biha wa yadhkuru fadilatal ishtighal bil Quran. Hendaknya orang-orang itu kalau pengen menjadi ahli Quran, mulutnya, diskusinya itu tidak keluar dari keutamaan-keutamaan orang yang ahli Quran. Itu seperti yang
kitab yang dipegang Habib Riza Assegaf ini itu kitab tentang Syarah Raudhibul Haddad. Di dalam kitab itu diceritakan bahwa di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu pernah marra fil qabri yu'adibuhullahu ta'ala, pernah berjalan di suatu kuburan. Kuburan itu ada orang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika beliau lewat lagi pada suatu ketika, ternyata adabnya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Ternyata orang tersebut itu orang yang matinya meninggalkan seorang istri, istrinya itu sedang dalam keadaan hamil. Lah sekarang istrinya itu sudah punya anak, maksudnya sudah melahirkan, anaknya 6 tahun menuju 7 tahun. Gara-gara anaknya kemudian yu'allimuhu fil maktab, masuk ke sebuah perpustakaan, kemudian gurunya mengajarkan kepada anak tersebut itu belajar Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala kaifa yu'adibuhu wal waladu kama qala wal waladu fil ardi yadhkuru ismi, katanya Allah kama qala. Allah mengatakan, bagaimana aku bisa mengadab orang tuanya di dalam kubur, sedangkan anaknya di dunia adalah orang yang sedang belajar membaca Al-Quran. Makanya ini salah satu contoh. Jadi kalau kita itu mau ngaji Al-Quran, maka kedua orang tua kita akan pasti menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga orang tua panjenengan benar-benar menjadi ahli surganya Allah. Ini penting. Jadi kalau berbicara itu ya berbicara tentang Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, keutamaan Al-Quran, wa ibadullahi ta'ala wasairul ulumi syar'iyyah, atau ilmu-ilmu syariat yang lain lah. Maka kemarin saya katakan, jenengan itu kan orang-orang yang sudah disibukkan untuk belajar Al-Quran. Jangan sampai meridhoi mulutnya berbicara selain daripada ilmu dan berbicara daripada Al-Quran. Iman-iman. Kalau ada grup al-muslimin misalnya, iman-iman. Kalau dipakai membahas urusan-urusan duniawi, iman-iman. Kalau ada grup asyikul jannah, iman-iman. Kalau dipakai untuk membahas hutang negara kita punya hutang 5.000 triliun, iman-iman gitu. Mending kita pakai untuk membahas ilmu. Malu kepada Allah, jenengan sudah dikasih Al-Quran, dikasih ilmu, kok masih membahas selain ilmu. Biar para pakar-pakar, biar para profesor-profesor itu yang mengurusi masalah itu. Sudah ada ahlinya, jenengan tidak usah ikut-ikut mengurus masalah itu. Wa huwa thariqul hazimin al-arifin wa ibadullahis shalihin. Itulah thariqahnya para ulama-ulama zaman dulu. Jadi para arifin itu, para orang-orang yang arif, ma'rifat kepada Allah, mereka tidak pernah menyibukkan dirinya dengan urusan duniawi. Dunia datang kepada dia tanpa dia mengejar dunia tersebut. Misalnya Imam Nawawi lah, nggak usah jauh-jauh. Beliau setiap hari mengarang kitab. Para para pejabat-pejabat sibuk untuk mencari beliau, ngasih uang misalnya. Ada kitab 13 jilid, namanya kitab Risalatun Nur, kitab Risalah An-Nur karya Syekh Badiuzaman An-Nursi. Ini Syekh Badiuzaman An-Nursi ini ulama yang baru saja meninggal dunia tahun sekitar 60, ulama yang luar biasa. Beliau dikatakan Syafi'i Shohir, Imam Syafi'i Shohir. Kenapa? Karena saking beliau menjaga diri dari kemaksiatan, kalau baca buku itu kanan dibaca, kiri harus ditutup. Kenapa? Karena kalau beliau itu melirik saja langsung hafal. Itu Syekh Badiuzaman An-Nursi. Ini perlu jenengan sebagai orang. Kalau pengen membaca sejarah beliau lah, tapi secara singkat. Kalau kitabnya masih dalam bahasa Arab 13 jilid itu, membaca kitab novel Api Tauhid karya Syekh Habibur Rahman El-Shirozi. Itu kitab itu, buku novel itu menceritakan walaupun tidak lengkap tentang sejarah hidup yang luar biasa dari Badiuzaman An-Nursi. Beliau bapak ibunya itu konon diceritakan gak pernah mulutnya lepas dari membaca Al-Quran. Ibunya Syekh Badiuzaman An-Nursi. Bapaknya itu itu tidak pernah hidupnya kecuali selalu membaca Al-Quran. Ceritanya kan begini, ini kan contoh orang yang ahli Quran begitu.
Jadi bapaknya itu sedang mengembala sapi-sapinya ke sebuah ladang. Kemudian beliau membaca Al-Quran, karena hafal Quran, Masya Allah. Kemudian ketiduran. Ketika ketiduran, kemudian sapi-sapinya itu ada yang lepas dari talinya, kemudian makan rumputnya tetangga. Kemudian ketika bapaknya Syekh Badi'u Zaman An-Nursi ini melihat bahwasanya sapinya makan rumputnya tetangga, kemudian dia berusaha minta maaf kepada tetangga tersebut, mencari siapa yang punya rumput ini, saya mau minta maaf kepada dirinya. Kemudian setelah sampai kepada tempat tersebut, kepada pemilik rumputnya, kemudian bapaknya Syekh Badi'u Zaman An-Nursi minta maaf, wahai Tuan, aku rela menjadi budakmu, aku rela menjadi hambamu dengan satu syarat, yaitu maafkan aku karena teledor tadi ketiduran ketika yaitu menggembala hewan-hewanku, kemudian lepas sampai makan kepada rumput. Kamu siapa? Nama saya Fulan, kemudian saya adalah anaknya Fulan itu. Kemudian dia tahu bahwasanya bapaknya itu temannya begitu. Karena beliau tahu tidak mungkin ada anak sesoleh itu kecuali pasti anaknya temannya itu yang sama-sama soleh. Kemudian akhirnya antar aku kepada bapakmu. Kemudian diantar, bapaknya Syekh Badi'u Zaman An-Nursi itu takut sekali karena beliau nggak pernah dalam hidupnya melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan fatal, yaitu mengambil haknya orang lain tanpa melalui izin. Ketika bertemu, kemudian mereka ternyata sudah kenal, bapaknya kakeknya Syekh Nursi ini berarti ya, sama yang punya ladang tadi sudah kenal. Kemudian mereka sepakat untuk menikahkan anaknya, namanya Nuriye. Ini adalah orang yang setiap hari membaca Quran. Wanita ini adalah wanita yang selalu membaca Quran, tidak pernah mulutnya lepas daripada membaca Al-Quran. Kemudian bersama dengan yaitu bapaknya Syekh Badi'u Zaman An-Nursi. Dari kedua orang yang soleh dan soleh ini punya anak yang hebat, yaitu Badi'u Zaman An-Nursi. Masya Allah. Semoga panjenengan yang cinta kepada Al-Quran, yang cinta kepada kitab At-Tibyan ini kelak diberi anak turun yang juga menjadi ahli Quran. Wa yanbahi ayyahnua 'ala talibi wa ya'tani bimasalihihi ka'tinaihi bimasalihi nafsihi wa masalihi waladihi wa yajri al-muta'allim majra waladihi fi syafaqati 'alaihi wal ihtimam bimasalihi wa sabru 'ala jafaihi wa su'u adabihi wa yu'addiruhu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan fa innal insan mu'arradun lin naqais la siyama in kana sahirusin. Jadi ya kadang-kadang orang ahli Quran itu juga melakukan kesalahan. Maka kalaupun ada orang yang ahli Quran melakukan kesalahan, maka mari kita tutup mata kita semuanya. Karena kemuliaan Qur'annya itu mengalahkan daripada kesalahan apapun yang pernah dia lakukan. Ketika orang itu ahli Quran punya kesalahan sedikit, maka jangan sampai gara-gara kesalahan ini kemudian penghormatan kita kepada ahli Quran itu kemudian berkurang. Ini adabnya kepada ahli Quran. Maka salah satu sebab ilmu tidak barokah itu adalah ketika kita itu tidak bisa menjaga hati ketika melihat kesalahan atau kekurangan seorang guru. Ini penting sekali. Makanya salah satu doa para ulama-ulama, para kiai zaman dulu adalah Allah mastur uyuba syaikhi. Ya Allah, tutuplah mata kami dari mengetahui aib-aib guru-guru kami. Ini kan. Kenapa? Karena khawatir kalau mengetahui aib guru kami kemudian kami kurang memuliakan guru-guru kami semuanya. Karena kurang memuliakan itulah kemudian menjadikan sebab kita semuanya ilmunya kurang barokah. Jadi sedikit saja jenengan itikor saja. Misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, enggak usah ditanya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan cucu muridnya Syekh Sri Asakoti. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sekali ngaji itu ke kanan 100 meter, ke kiri 100 meter, memanjang 7 km. Itu semua ulama bermahkota, berimamah ngaji kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semua berimamah. Gak ada yang pemula, gak ada pemula. Semuanya sudah ulama ngaji ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada saat itu salah satu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani
Jadi ada orang benci kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian dia mencari kira-kira kelemahan daripada Syekh Abdul Qadir ini apa. Ada orang nggak senang, biasa lah. Orang itu kalau nggak senang biasa. Kalau orang sukses itu nggak disenangi biasa. Syekh Abdul Qadir ini orang yang mulutnya nggak lepas membaca Al-Quranul Karim. Syekh Abdul Qadir ini orang yang mulutnya nggak lepas daripada membaca Al-Quranul Karim. Kemudian pada suatu ketika ya biasa, ulama itu makan, kemudian sisanya dikasihkan kepada murid-muridnya makan, kemudian murid-muridnya berebut sisanya. Nah saat itu ada orang yang gak suka kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, lapor kepada orang tua salah satu santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Intinya bilang, wahai Pak, anakmu itu loh, ternyata di tempatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hanya dijadikan seperti anjing-anjing yang makan sisanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya kenapa? Ya tadi makan sisanya tadi. Setelah dia lihat, diintik, ternyata bener anakku tuh setiap hari cuman suruh makan sisanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian dia datang melabrak Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Abdul Qadir, aku mulai hari ini aku ambil anakku, kemudian aku gak jadi memondokkan anakku di sini. Dalam perjalanan, kemudian Syekh Abdul Qadir, kemudian bapaknya santri tadi kemudian ngetes. Aku pingin tahu sebenarnya Syekh Abdul Qadir itu ngajari kamu apa? Dites. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Daud, semua hadis ditanya, ternyata anaknya hafal. Semua kitab ditanya, ternyata anaknya hafal. Berarti benar-benar ya Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengajari kamu. Gelo, orang tuanya gelo, menyesal. Kemudian orang tuanya membawa anaknya kembali ke pondoknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika dia minta untuk menerima anaknya lagi, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Qatuhlah, telah ditutup pintu keberkahan dan kesuksesan anak kamu karena orang tua yang tidak percaya dan tidak membantah atau menyepelekan gurunya daripada anaknya." Makanya panjenengan kalau menyekolahkan anaknya di suatu majelis taklim, di suatu majelis ilmu, jangan sampai kemudian sedikit pun kemudian mengatakan atau berbicara buruk tentang yaitu gurunya anak panjenengan. Karena itu salah satu sebab ilmunya kurang barokah. Syekh Abdul Qadir Jailani tadi mengatakan tidak akan sekali-kali anak kamu menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Kenapa? Karena orang tuanya menghina daripada gurunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini loh tadi dikatakan. Jadi jangan sekali-kali kita menyepelekan dan merendahkan orang yang ahli Quran gara-gara kita melihat kekurangan daripada hidupnya. Masya Allah. Misalnya ada orang hafal Quran, ada orang yang hafal Quran rumahnya jelek, ya biasalah. Setiap hari deres Quran terus kan nggih, mboten sempat ngurusi rumahnya toh nggih. Enggak seperti panjenengan. Nah panjenengan ngoten nggih setiap hari mboten deres Quran ngurusi carane ngecat ngomah piye, carane melitur ngomah piye, carane ngeramik ngomah piye. Kalau dalem jenengan sae mungkin mengalahkan para guru-guru Quran. Maka hati-hati, hati kita jaga, jangan sampai sedikit pun ada perasaan merendahkan ahli Quran, karena mereka adalah orang yang mukramun indallah, yang dimuliakan di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa yambai ayyuhibba lahu man yuhibbu li nafsihi minal khair. Hendaknya kita itu mencintai ahli Quran melebihi kita cinta kepada diri kita sendiri. Ini adabnya. Adabnya yaitu diri kita kepada Allah, kepada ahli Quran. Wa ayyakrahu lahu ma yukrahu li nafsihi minan naqsi mutlaqan. Faqad sabata fi sahihain. Kanjeng Nabi telah mengatakan di dalam Bukhari dan Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut orang itu beriman sehingga dia mencintai orang lain lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Makanya kita pastikan, apalagi kepada ahli Quran, kita pastikan kita telah mencintai ulama-ulama ahli Quran itu lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Mboten usah khawatir, jenengan itu misalnya ada habaib, ada ulama itu, jenengan misalnya sedekah ngasih apa kepada mereka, pasti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala
bitis imiati alfi dhifin. Di dalam kitab Bughyah dikatakan sampai 900.000 kali balasan daripada yang jenengan kasihkan kepada ulama tersebut. Jenengan memuliakan satu kali, memuliakan ahli Quran satu kali, dibalas 900.000 orang lain memuliakan panjenengan. Jenengan tersenyum kepada ahli Quran satu kali, dibalas 900.000 kali daripada senyuman orang-orang kepada panjenengan. Maka kalau ingin dicintai oleh orang lain, cintailah orang-orang yang ahli Quran. Niki memang fasalnya fasal mencintai ahli Quran. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal akrimun nas akraman nas alayya jalisi alladhi yatakhattan nas hatta yajlisu ilayya lawis tata'tu alla yaqlu al-dhubab ala wajhihi la fa'altu wa fi riwayatin inna dhubab la yaqu alaihi fayudini. Dikatakan aku itu semulia-mulianya orang adalah orang-orang yang duduk bersama dengan Imam Ibnu Abbas, orang yang ahli Quran ya. Andaikan Imam Ibnu Abbas itu mampu, dia pengen menghilangkan lalat-lalat yang ada di dalam wajahnya orang ahli Quran itu agar tidak kemudian suul adab kepada ahli Quran. Begini, Ibnu Abbas itu saking memuliakan kepada ahli Quran, beliau sampai punya cita-cita. Kalau kita ya semut lah, aku pengen di rumahnya ahli Quran itu tidak ada semut yang masuk, karena akan mengganggu orang-orang yang ahli Quran. Artinya apa? Beliau rela berkhidmah kepada ahli Quran karena kemuliaan orang-orang yang ahli Quran. Faslun wa yambai alla yu'addima 'alal muta'allimina bal yalinu lahum wa yatawaddu lahum. Faqad ja'a fil tawaddu li ahadin nas asya'un katsiratun ma'rufah. Fa kaifa bihaula'il ladina hum yang bimanzilati auladihi ma'amahum alaihi minal ishtighali bil Quran ma'amalakum alaihi min haqqis sahabah. Termasuk adab kita kepada orang yang ahli Quran adalah hendaknya kita semuanya kepada anak-anaknya ahli Quran itu juga memuliakan. Jadi nak jenengan ada di Al-Mu'ayyad misalnya Pak Kiai Mustamir, kepada putranya juga harus memuliakan, karena memuliakan seorang ahli Quran itu salah satunya adalah juga memuliakan putra-putranya ahli Quran seperti itu. Seperti memuliakan Rasulullah, kita memuliakan zuriyahnya Rasulullah, juga bentuk daripada kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linu liman tu'allimuhum wa liman tata'allamuna minhu. Muliakanlah, berlaku lembutlah kalian semuanya kepada orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kalian semua, termasuk keluarganya. Itu hendaknya memuliakan. Makanya nak pondok, di pondok Pak, itu tidak ada santri yang berani lewat di depan gurunya, nggak ada. Jadi misalnya dulu saya mondok di Pantura itu, misalnya dalamnya guru di sini, kita rela, misalnya dalamnya guru di sini, kalau mau ke sana, di sananya guru kita lewat muter gitu. Jadi kalau biasanya kan sekolah saya SMA itu kan rumahnya guru di sini, sampingnya rumah guru itu, mungkin sampingnya. Kita kalau mau sekolah itu lewat muter dulu sekitar 2 kilo. Sebenarnya cuman nggak ada 100 meter sampai, tapi kita lewat. Dan semua santri seperti itu. Kenapa? Adabnya seorang santri tidak berjalan di depan daripada guru. Ini adab. La yambahi li thalibil ilmi, sejanya seorang ahli ilmu itu tidak berjalan di depan seorang guru. Termasuk kepada murid-muridnya, Imam Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Khalil Bangkalan ini nggak usah ditanya, ahli Quran, murid-muridnya banyak yang ahli Quran. Mbah Khalil Bangkalan ini, beliau itu pernah mau naik dokar, kuda delman. Kemudian ketika sudah mau naik kuda ya, tanya, ini kudanya kuda mana? Ini kuda dari Bima Nusa Tenggara itulah, Nusa Tenggara. Oh, Bima. Kemudian beliau turun dari kudanya. Kenapa? Loh, kenapa saya kok nggak mau naik kuda ini? Karena salah satu guru saya ada yang berasal dari Bima. Maka karena saya memuliakan guru saya, maka saya juga memuliakan apa-apa yang berasal dari Bima, termasuk kuda dari Bima. Makanya beliau nggak mau naik kuda dari Bima gara-gara apa? Memuliakan yaitu kuda tersebut dari Bima karena gurunya ada yang dari Bima.
Nah, termasuk Sayyidina Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, Imam Malik itu loh, Al-Muwatta, beliau itu memuliakan Rasulullah, memuliakan ilmu dengan apa? Beliau tidak pernah di kota Madinah kecuali selalu melepas kakinya. Kenapa? Di kota Madinah lah ada Madinatul Ilmi, yaitu pusatnya ilmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki li adabnya kita kepada para ahli ilmu, pada para ahli Quran seperti itu. Wa an Ayyub as-Sakhtayani rahimahullah ala qala yanbahi lil alim ay yaddu'a turab ala ra'sihi tawaddu'an lillahi azza wa jalla. Adabnya seorang ahli ilmu, adabnya nggih, dia itu tidak pernah ingin dipandang mulia oleh orang lain. Kalau ini adabnya orang ahli ilmu. Kalau tadi kan kita kepada ahli ilmu. Orang yang ahli Quran, orang yang ahli ilmu itu seharusnya dia itu tidak pantas ingin dipandang mulia oleh orang lain. Kalau orang ahli ilmu, ahli Quran kok pengen dipandang mulia oleh orang lain, maka dia berarti masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan hendaknya seorang ahli ilmu itu menaruh pasir di mukanya sehingga dia itu merasa buruk dirinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Syekh bin Abi Bakar bin Salim dalam hidupnya enggak pernah duduk dengan silo begini, enggak pernah. Habib Syekh bin Abi Bakar bin Salim itu kalau duduk selalu selalu nyimbo seperti ini. Kenapa? Karena beliau merasa dimanapun berada itu Allah di depannya terus. Makanya kalau duduk nyimbo terus. Lah nyimbo inilah yang kemudian dicontohkan Rasulullah ketika beliau yaitu duduk di depan Sayyidina yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menurunkan wahyu saat itu. Jadi duduk memuliakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala niki. Nah ini makanya marilah kita semuanya muliakan para ahli ilmu, muliakan para guru-guru kita yang mana mereka adalah orang yang telah menjadi wasilah kita faham tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuliakan guru sama orang tua lebih diutamakan mana? Sebagaimana disebutkan di dalam kitab yaitu Sulukul Asasiyah, Syekh Muhammad bin Ali Ba'adiyah menyebutkan bahwa hendaknya kita lebih mengutamakan yaitu guru. Kenapa? Karena guru inilah yang menjadikan kita faham yaitu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurulah yang memperkenalkan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang tua adalah orang yang memperkenalkan kita tentang yaitu dunia, memperkenalkan kita tentang makan, minum dan lain sebagainya. Maka lebih diutamakan memuliakan guru daripada kedua orang tua. Tapi guru yang baik pasti dia akan menyuruh kita untuk memuliakan orang tua. Guru yang baik akan menyuruh kita untuk memuliakan daripada kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir, fasalnya terakhir kami baca, wa yambai ayyu adibal muta'allim 'ala tadriji bil adabis saniyah wa syaim al mardiyah wa riyaduh nafsahu bitaqil khufiyah. Hendaknya orang yang ngaji Al-Qur'an itu jangan hanya ngaji toh, tapi juga riyadhah. Pirsa Syekh Abdul Qadir Munawir nggih. Bapaknya, anaknya, putranya Kiai Munawir Rabi'a. Salah satunya adalah Mbah Abdul Qadir Munawir. Beliau ketika dapat kiriman dari orang tua itu enggak dipakai beli makanan apa adanya, tapi dipakai untuk apa? Beli pring, tahu pring? Kayu pring, bambu. Untuk apa? Di samping pondoknya itu ada belumbang. Lah bambunya itu ditaruh di atas belumbang. Beliau setiap saat duduk di situ. Loh, apa enggak khawatir jatuh? Belum. Pringnya ini stabil, jadi enggak jatuh. Kecuali kalau ngantuk. Beliau mengatakan, aku khawatir kalau nanti di kamar aku ketiduran. Kenapa? Karena aku pingin setiap saat aku selalu bersama dengan Al-Quran. Makanya beliau kalau mencari beliau tuh selalu di atas belumbang. Kalau kita kolam. Kenapa? Karena beliau kalau ngantuk pasti kejebur. Kalau kejebur bisa bangun lagi, baca Quran lagi. Ini kalau kita siap apa tidak ini? Siapa itu namanya? Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar ya, atau Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ya. Beliau kalau belajar ketika masih di pondok itu kalau mencari beliau itu enggak di perpustakaan, enggak.
Enggak di makom, enggak. Beliau terkenal orang kalau belajar itu di atas satuh. Jadi kalau di Hadramaut itu kan ada apa namanya itu, ada kayak dak-dakan begitu, lantai paling atas, kemudian ada kayak tembok begitu, tapi atasnya ini nggak ada kanan kirinya. Dan beliau duduk di situ. Kenapa duduk di situ? Beliau tidak ingin kalau sudah ngaji Quran, ngaji ilmu itu ngantuk. Karena kalau ngantuk jatuh kesakitan beliau. Ini saking semangatnya mencari ilmu. Imam Hanafi kalau sudah deres Quran, beliau nggak pernah berdiri. Ngapain kalau deres Quran? Sambil jinjit beliau, sambil jinjit. Kenapa? Kalau beliau berdiri kadang-kadang ngantuk. Malah kalau kita apalagi boro-boro berdiri duduk kalau kita itu ya. Karena makanya sering ketiduran kalau ngaji. Nah, Imam Hanafi kalau ngaji berdiri seperti itu. Makanya ketika di pondoknya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah kalau ngantuk suruh berdiri. Itu meniru Imam Hanafi. Bapaknya Imam Ibnu Taimiyah itu kami pernah sampaikan ya pas ngaji tafsir itu, beliau sampai membayar orang untuk duduk di depan kamar mandinya. Loh, ngapain membayar orang, membayar pembantu khusus di depan kamar mandinya? Iya, karena ketika beliau masuk ke kamar mandi, beliau ingin tetap mendengarkan Al-Quran. Makanya beliau kalau sudah masuk kamar mandi, pembantu khusus bagian kamar mandi ini tugasnya baca Quran dengan keras. Biar apa? Di kamar mandi pun tetap dengan Al-Quran. Nah, tetap dengan Al-Quran. Masya Allah. Apalagi di kamar mandi. Kalau kita di kamar pun itu sudah nggak baca Quran. Apalagi di kamar mandi. Na'udzubillahi min dari. Semoga kita semuanya disemangatkan ngaji Al-Quran. Wa yu'awwaduhu asyanati fi jami umuri al-batinati wal jaliyah. Wa yuharriduhu bi aqwali wa afali al-mutakarrarati alal ikhlasi wa sidqi wa husnin niyat. Hendaknya hati kita selalu diperbaiki niatnya. Makanya saya nggak akan memulai ngaji dengan nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Saya husnudzon sudah dimulai sejak awal gitu. Jadi setiap habis maghrib pas sholatibul haddad membaca nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Kita niat belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'arifu anna lidzalika tunfatahu alaihi anwarul ma'arif. Orang kalau niatnya itu bagus, hatinya bagus, adabnya bagus, enggak usah khawatir. Tingkatan kema'rifatan akan jenengan dapatkan. Wa yansyarihu sudruhu, hatinya akan dilapangkan oleh Allah. Wa yatafajjaru fi qalbi janabiul hukm wal lataif. Hati jenengan akan dibuka mengetahui hal-hal yang lembut, mengetahui hal-hal yang gaib. Wa yubarikallahu lahu fi ilmihi wa halihi yufaqihu fi afali wa aqwalihi. Maka saya contohkan satu kisah nih. Dulu ada namanya Abdul Jalil. Abdul Jalil ini orang yang pengen jadi ulama, ahli ilmu. Kemudian dia pergi ke suatu kota, tanyain, di sini itu ulamanya di mana? Delalah. Di kota itu ada orang yang dia itu macak seperti ulama. Jadi kalau siang itu jalan dikit pakai tasbih, jadi macaknya ulama. Tapi kalau malam dia nyewa wanita-wanita untuk dizinai di rumahnya. Dia nyewa beli arak untuk diminum di rumahnya. Jadi ulama palsu lagi gitu. Tapi masyarakat di kota itu nggak tahu. Di sana Kang Jalil, di sana ada ulama. Nah, di malam itu Abdul Jalil pengen sowan kepada ulama palsu tersebut. Abdul Jalil sowan dengan hati penuh keinginan dan ghorot, pengen jadi ulamanya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hati yaitu husnudzon yang paripurna kepada calon gurunya tersebut. Nah, di malam itu ulama palsu itu sedang pesan air minum arak itu 2 kerat atau 3 kerat begitu loh. Jadi intinya arak lah diminum, akan dipakai berfoya-foya, bersenang-senang dengan teman-temannya. Nah, kemudian diinfokan nanti yang ngantar siapa sama warungnya. Nanti pelayanku yang namanya Abdul Jalil akan datang ke rumahmu ngantar 3 kerat atau 2 kerat arak yang kamu pesan gitu. Jadi delalah namanya sama.
Kenapa? Karena dia harus tanya. Karena kalau nanti buka pintu itu harus dipastikan. Kalau selain Abdul Jalil, dia nggak akan membuka kecuali telah pakai pakaiannya ulama, pakai tasbih. Itu memang ulama palsu ini, ulama palsu. Itu. Kemudian saat itu delalah Abdul Jalil pencari ilmu tadi datang mengetuk pintunya ulama palsu tadi. Kemudian dia mengetuk pintu, dibuka. Siapa nama kamu? Sebelum dibuka ya. Siapa nama kamu? Ismi Abdul Jalil. Namaku Abdul Jalil. Oh Abdul Jalil, buka. Sang pengantar arak. Dikira sang pengantar arak. Ternyata apa? Ternyata Abdul Jalil sang pencari ilmu. Ketika dibuka kaget. Kemudian dia kaget. Ketika kaget kemudian dia khawatir dengan kekhawatiran yang luar biasa. Takut kalau orang ini membongkar semua aibnya. Ternyata tidak. Abdul Jalil yang pencari ilmu itu datang untuk mencari ilmu dengan husnudzon yang paripurna. Ketika dia melihat botol-botol arak, Masya Allah, ternyata orang yang pengen saya ambil ilmunya itu makrifat kepada Allah. Apa? Sebelum saya datang dia sudah tahu, sehingga dia tuh pura-pura majang botol-botol arak biar saya itu tergoyahkan ketika mencari ilmu. Kemudian di rumahnya banyak pakaian-pakaian wanita pelacur. Oh, ternyata calon guruku tuh makrifat, ternyata makrifat, dibuka hatinya sehingga tahu aku mau datang, sehingga dia mengujiku terlebih dahulu. Wah, saya nggak akan gentar dengan ujian guruku. Waduh, ini dengan ujian guruku. Kemudian dia sangat menundukkan, wahai Tuan, izinkanlah aku untuk engkau anggap sebagai muridmu. Aku mohon engkau jadikan aku sebagai muridmu. Nah, kemudian si Tuan ini terkagum-kagum, ada orang kok husnudzonnya luar biasa ya. Waduh. Kemudian ya sudah, kamu tak ambil murid kalau kamu mau menjaga kebunku selama setahun. Jadi kebunku kamu jaga selama setahun. Masya Allah. Abdul Jalil selama setahun menjaga kebunnya si ulama palsu tadi. Gak pernah makan kecuali dapat izinnya. Jadi setahun gak pernah makan kebunnya, cuma jaga tok. Buah-buahnya jatuh gak pernah dimakan karena khawatir gurunya gak ridho, kemudian ilmunya gak barokah. Masya Allah. Nah kemudian Abdul Jalil ini hampir setahun dia mencari ilmu dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, dengan wasilah gurunya tadi yang dikira gurunya orang alim tadi, dia akan menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah dan ahli ilmu. Nah setahun hampir menginjak setahun, gurunya bingung, waduh ini bagaimana ya, saya itu nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, jangan-jangan Abdul Jalil nanti setahun datang dia minta ilmu saya, bingung dia. Nah di malam itu malaikat Jibril matur sama Allah, ya Allah, ini ada wali di antara tingkatan wali itu mati, kira-kira ada nggak calon orang yang kira-kira pantas diangkat jadi walimu kira-kira? Ada, katanya Allah. Siapa? Abdul Jalil. Abdul Jalil yang ada di kebun itu adalah orang yang setahun ini siang malam berdoa minta kepadaku dijadikan ulama dan futuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi salah guru. Dikira gurunya itu orang yang ma'rifat, tapi dia adalah orang ahli maksiat, ulama palsu lah kira-kira begitu. Kemudian datang kepada dia, doakan semoga dia menjadi orang yang ahli ilmu. Kemudian malaikat Jibril datang mendoakan Abdul Jalil, didoakan, difoto, dibuka hatinya. Akhirnya apa? Saat itu juga nggak lama dia hafal Quran, hafal Sahih Bukhari dan lain sebagainya, sehingga dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuka sampai mengetahui hal-hal gaib seperti itu. Kemudian ketika itu dia tahu, ternyata guru saya dulu itu adalah ulama palsu. Kemudian dia datang kepada gurunya. Nah, kemudian ketika datang, gurunya sudah ketar-ketir, waduh ini saya diminta jadi guru ini, padahal nggak punya ilmu. Kemudian Abdul Jalil mengatakan, wahai ulama palsu, aku tahu engkau adalah ulama palsu. Loh, dari mana kamu tahu? Aku mendapatkan kemakrifatan dari Allah gara-gara kesungguhanku, niat yang tulus dariku untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang aku tahu engkau adalah ulama palsu. Lah karena dia tahu bahwasanya Abdul Jalil telah difoto oleh Allah, akhirnya guru palsunya ini berguru kepada Abdul Jalil. Dan tidak lama setelah itu gurunya juga jadi wali, muridnya Abdul Jalil juga jadi wali. Makanya husnudzon kepada ulama, husnudzon kepada guru,
menghadirkan keinginan kuat mencari ilmu adalah kunci utama kita mendapatkan ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Makatan sekeng kula sak lanjutipun Habib Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anna yafa'alina wa yakum ta'ala wa kaina bil qulbi. Anna al-qadama yafa'alina wa yakum ta'ala wa kaina wa yakum bidin wa alina wa yakum amil. Wa hadina wa yakum ila sawa'i sabil wa ja'alna wa yakum ulama atqiya ujaba sulha. Anna Allah yaghfir lana wa lakum wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa azwajina wa azwajikum wa amwatina wa amwatikum wa amwat muslimin ajma'in wa man amara hadzal masjid. أن الله يتقبل صلاتنا سيما نركوعنا سجودنا ودعانا ويجعله مقربا إلى جنة النعيم ويجعله خالصا إلى الوجه الكريم. أن الله يقضي حاجتنا كلها الدنيوية والأخروية بجاه خير البرية. أن الله يدفع عنا الغلاء والبلاء والوباء من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ويرزقنا ويجعلنا وإياكم من أهل الخير ويجعلنا من أهل العلم ويجعلنا من أهل القرآن ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.